Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Kita melihat dulu dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari-hari ini ada banyak orang percaya yang sudah tidak lagi bergereja dengan berbagai macam alasan, oleh karena merasa sudah tidak nyaman lagi karena hubungan antar jemaat, ya, saudara-saudara seiman di dalam gereja sudah tidak harmonis lagi. Mungkin ada kepahitan, ada kekecewaan, ya, ada banyak hal yang membuat seseorang itu tidak lagi bergereja. Untuk membenarkan kebiasaan-kebiasaan mereka, mereka katakan bahwa ya masih bisa beribadah di rumah karena ada internet, ya, ada televisi. Kalau dia tidak beribadah di gereja, dia bisa beribadah melalui online, ya, streaming, live streaming, dan dia sudah merasa itu sudah cukup bagi dia. Jika kita kehilangan persekutuan kita dengan sesama di dalam satu komunitas, dalam satu gereja, maka kita bukan lagi gereja, tetapi kita adalah individu. Kalau kita tidak ada dalam satu komunitas. Yang dimaksud dengan gereja adalah kumpulan orang atau satu komunitas. Dari bahasa Yunani dikatakan bahwa orang-orang yang tadinya di dalam kegelapan dipanggil keluar, membentuk satu persekutuan untuk menuju kepada satu terang yang ajaib, satu terang yang mulia. Itulah gereja. Dalam bahasa Ibrani dikatakan kehilat. Kalau kita tidak tergabung dalam satu komunitas, dalam satu persekutuan, dalam satu gereja, kita tidak dapat disebut sebagai gereja. Bisa kita katakan yaitu batu bata. Di dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua, Rasul Paulus berkatakan bahwa aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Hamasya. Gereja Tuhan atau kehilat disebut sebagai mempelai wanita. Di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa orang-orang yang ada di luar jemaat itu akan dihakimi Tuhan. Di hadapan Tuhan, gereja Tuhan itu sangat istimewa, sampai-sampai nabi-nabi dan para malaikat 2000 tahun yang lalu sangat ingin mengetahui apa dan bagaimana keadaan gereja Tuhan hari-hari ini. Mereka sangat ingin tahu apa yang akan Tuhan lakukan bagi gerejanya Tuhan di akhir zaman ini. Yang disebut dengan mempelai atau gereja Tuhan adalah orang-orang yang masih ada di dalam satu komunitas. Kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, harusnya dengan cara yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang dikehendaki Tuhan. Kita melihat kenapa Tuhan sangat berkeinginan membentuk satu persekutuan, membentuk satu komunitas yang disebut dengan gereja ini. Mereka inilah yang akan diangkat oleh Tuhan di awan-awan. Ketika kedatangan Hamasya pada kali yang kedua, dia menjemput gerejanya dan dia mengangkat gerejanya di awan-awan. Kemudian yang tertinggal itu mereka harus mengalami martir. Mereka semua akan mati sebagai martir, ya. Tetapi yang tidak mengalami kematian, mereka akan masuk ke dalam masa penghukuman Tuhan, itu masa antikris itu 3,5 tahun. Yang diangkat oleh Tuhan di awan-awan itu adalah orang-orang pilihan Tuhan, seperti yang disebut di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-22 itu. Oleh karena orang-orang pilihan, maka waktu itu atau waktu tribulasi itu akan dipersingkat. Nah, orang-orang pilihan inilah yang akan diangkat oleh Tuhan di awan-awan. Dan ada yang bertanya, kalau begitu ketika masa pemerintahan antikris, gereja Tuhan itu yang diangkat itu kemana? Ya tentunya mereka tetap di awan-awan, ya. Jadi selama masa 3,5 tahun masa pemerintahan antikris itu, gereja Tuhan yang diangkat di awan-awan, mereka akan tetap di awan-awan. Masa gereja sekarang ini adalah masa pertunangan, ya, masa pertunangan. Kemudian ketika kita diangkat di awan-awan, kita diangkat di angkasa, gereja Tuhan diangkat di angkasa, dan selama masa 3,5 tahun itu kita akan tetap ada di sana. Di dalam Wahyu 8 ayat yang pertama di sana dikatakan bahwa ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Ayat ini merujuk kepada perkawinan anak domba. Mengapa terjadi sunyi senyap di sorga? Karena semua penghuni sorga itu menghadiri
akad nikah, menghadiri perkawinan daripada Yesua di angkasa itu. Jadi sementara hukuman Tuhan, maka di angkasa itu akan ada terjadi suatu pernikahan yang luar biasa, anak domba bersama dengan gerejanya. Ya, terjadi pernikahan antara Hamasya dan gerejanya di angkasa. Firman Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-6 dikatakan, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru buru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Elohim kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi perkawinan itu terjadi di angkasa, sementara hukuman Tuhan berlangsung di bumi. Maka ada perkawinan di angkasa itu, sehingga semua penghuni sorga menghadiri upacara pernikahan antara gereja dan mempelai laki-laki, di mana semua menghadiri upacara pernikahan itu di angkasa. Itulah tujuan Tuhan untuk mengangkat gereja Tuhan di angkasa, adalah untuk pernikahan itu. Kenapa? Nabi-nabi pada zaman itu ingin kepoin, ingin mengetahui, bahkan malaikat Tuhan ingin mengetahui apa rahasianya yang terkandung di dalamnya. Inilah rahasia itu, di mana akan ada perkawinan yang dahsyat, yang luar biasa di angkasa, dan sementara di bumi ini ada hukuman Tuhan. Jadi kalau kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Elohim. Kapan terjadinya pernikahan? Kapan terjadinya perkawinan? Ketika Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 kita jumpai di sana, di akhir daripada masa pemerintahan Antikris itu, di mana Antikris itu ditangkap dan dibuang ke neraka. Nabi-nabi palsu, roh-roh jahat lainnya ditangkap, dibuang ke neraka, dan iblis itu sendiri ditangkap, kemudian dirantai, dimasukkan ke dalam black hole selama masa 1000 tahun. Hamasya berkerajaan di bumi ini, dan di awal, di akhir daripada pemerintahan Antikris itu dan awal daripada kerajaan 1000 tahun itu disebut dengan perjamuan kawin anak domba. Kapan terjadinya perkawinan? Kalau kita lihat Wahyu pasal 19 ayat yang ke-9, ini adalah perjamuannya. Ini adalah pesta perjamuan. Ketika telah terjadi pernikahan, barulah ada pestanya. Kenapa? Dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-9 ini, kita jumpai perkataan perjamuan kawin. Karena sesungguhnya sudah terjadi pernikahan, sudah terjadi perkawinan antara gerejanya dan Hamasya itu sendiri di angkasa. Itulah tujuan Tuhan mengangkat gerejanya, supaya ada pernikahan. Dan ketika berakhirnya masa pemerintahan Antikris ini, maka diadakanlah perjamuan kawin. Ada pesta selama sehari penuh atau selama 1000 tahun, karena di hadapan Tuhan satu hari itu sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Jadi pesta pernikahan itu, pesta perkawinan itu berlangsung selama satu hari penuh. Dan ketika perjamuan kawin itu diadakan, maka dikatakan berbahagialah mereka yang diundang. Siapa yang diundang? Pertama adalah sahabat-sahabatnya, orang-orang dari perjanjian lama, dari zaman Adam sampai kematian, dari zaman Adam sampai kepada kematian Hamasya itu. Mereka orang-orang yang diundang ke dalam perjamuan kawin. Kemudian ada orang-orang yang mati syahid ketika terjadi pengangkatan itu, orang-orang yang tertinggal, yang akhirnya bertobat dengan sungguh-sungguh. Mereka mencelup jubahnya mereka ke dalam darahnya anak domba, artinya mereka mati syahid. Ada sejumlah besar bangsa dalam Wahyu pasal yang ke-7 itu. Mereka itu juga adalah undangan. Kalau kita membaca di dalam Yudas, di mana ada beribu-ribu orang kudus bersama-sama dengan Hamasya itu datang kembali pada kali yang kedua itu. Akan bertemu dalam satu pertemuan yang besar di awal daripada kerajaan 1000 tahun. Dan berlangsunglah
pesta daripada perkawinan anak domba itu. Ada perjamuan kawin anak domba. Kalau Yesua juga akan datang kembali dan berkerajaan selama 1000 tahun damai di bumi ini, buat apa kita diangkat? Buat apa kita rapture kalau sudah selesai semua? Ya, penghukuman Tuhan berlaku atas dunia ini sudah selesai. Kesempatan kepada bangsa Israel selama 3,5 tahun, ya, untuk mereka menerima Mesias sudah selesai. Jadi ayat-ayat ini mematahkan pengajaran post tribulasi, ya. Ada juga pengajaran mid tribulasi, ya, dan pra tribulasi. Semuanya itu adalah pengajaran-pengajaran yang tidak akurat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena baik pra tribulasi, mid tribulasi atau post tribulasi, semuanya meyakini bahwa tribulasi itu adalah masanya antikristus, ya. Jadi semua itu meleset semua. Masa antikristus itu adalah masa penghukuman Tuhan, di mana murka Tuhan itu berlaku atas dunia ini, dan aniaya itu berlangsung sebelum masa antikris itu. Persis apa yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-24. Antara masa tribulasi itu dan masa hukuman Tuhan atas dunia ini itu tidak sama. Kalau kita pisahkan antara masa tribulasi dengan masa 3,5 tahun itu, masa antikris, kita akan menemukan ayat-ayat ini, bahwa ayat-ayat ini sesuai dengan rencana dan agenda Tuhan. Tuhan melaksanakan rencananya yang mulia, dan puncak daripada rencana penyelamatan Tuhan ini adalah perkawinan anak domba bersama dengan gerejanya, atau mempelai Hamasia dengan Hamasia sebagai mempelai laki-lakinya. Dan pertemuan di udara itu adalah waktu perkawinan atau pernikahannya anak domba, sehingga sunyi senyaplah surga karena semua menghadiri pernikahan di angkasa itu. Dan sementara berlangsungnya masa penghukuman Tuhan di bumi ini, Hamasia itu melangsungkan pernikahannya. Dan di akhir daripada masa antikris ini, antikrisnya dan nabi-nabi palsu dan roh-roh jahat semuanya akan ditangkap dan dibuang ke neraka. Iblis akan dirantai dan dimasukkan ke dalam black hole dan dimeteraikan di sana selama 1000 tahun. Yesua berkerajaan di bumi ini, dan itulah masa perjamuan kawin anak domba. Selama 1 hari penuh ada pesta perjamuan kawin selama 1 hari. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, jangan kita menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang, dan seharusnya lah kita melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat ini. Kita melakukannya semakin giat. Dan ketika Hamasia itu datang pada kali yang kedua, nah, kalau kita tidak berada dalam salah satu gereja lokal, tidak ada komitmen, kita tidak dianggap sebagai mempelai wanita, kita tidak akan pernah dianggap sebagai mempelai Hamasia kalau kita independen. Karena pernikahan itu mulai daripada pertunangan, seperti yang Paulus katakan bahwa dia telah mempertunangkan kita dengan satu mempelai laki-laki, yaitu Hamasia. Dan sejak pertunangan itulah membutuhkan yang namanya komitmen sampai pada hari pernikahannya, dan seterusnya sampai kepada kekekalan, membutuhkan komitmen. Jadi kalau kita bersekutu dalam satu pertemuan ibadah-ibadah, kita membiasakan dan semakin giat menjelang hari Tuhan, itu adalah satu pertanda komitmen di dalam hidup kita, dan Tuhan akan menganggap status kita masih sebagai gereja Tuhan, sebagai kehilat Tuhan, atau sebagai jemaat Tuhan. Marilah kita melakukan semakin giat hari-hari ini, agar kita termasuk bilangan orang-orang yang akan mengalami rapture. Yesus memberkati. Sampai jumpa di topik yang baru. Shalom, shalom. Haleluya.